Video edukasi mengenal obat off-label beserta contoh obatnya. Oleh Fatwa Zafira dengan NIM 2001015, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan obat off-label dan mengapa disebut sebagai obat off-label dan bagaimana efek atau risiko dari penggunaannya? Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video ini ya. Apa itu obat off-label? Jadi, obat off-label adalah obat yang digunakan di luar indikasi yang tertera dalam label, serta obat yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh izin edar, seperti dosis, umur pasien, dan rute pemberian yang tidak sesuai, dan belum atau di luar persetujuan dari Badan POM. Bagaimana sih kategori obat off-label? Obat off-label terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan indikasi, usia, dosis, kontraindikasi, dan rute pemberian. Yang pertama, obat off-label berdasarkan kategori indikasi. Kategori indikasi, obat dikategorikan sebagai obat off-label indikasi apabila penggunaannya tidak sesuai dengan khasiat yang telah tercantum dalam 7 leaflet yang telah disetujui. Contohnya, obat trimeprazin yang digunakan untuk pengobatan urtikari, pruritus, dan praobat bius, tetapi digunakan juga sebagai obat penenang pada anak dengan pneumonia. Kategori selanjutnya yaitu kategori dosis. Dosis menjadi hal penting dalam pengobatan, terutama untuk pengobatan anak karena memiliki profil farmakokinetik dan farmakodinamik yang berbeda. Dikatakan obat off-label apabila dosis sesuai dengan yang telah disetujui. Contohnya, topramycin digunakan 1 kali sehari pada neotunus, yang seharusnya obat tersebut digunakan 2 kali sehari. Selanjutnya, kategori usia. Obat dikategorikan obat off-label usia apabila penggunaannya di luar rentang usia yang telah disetujui. Contohnya adalah pada penggunaan obat salbutamol sering digunakan untuk anak di bawah usia 2 tahun, padahal obat tersebut tidak diizinkan untuk anak di bawah usia 2 tahun. Selanjutnya, kategori rute pemberian obat. Rute pemberian obat termasuk ke dalam kategori obat off-label apabila penggunaannya tidak sesuai dengan yang telah disetujui. Biasanya, pada anak sering terjadi rute pemberian yang tidak sesuai dengan seharusnya. Contohnya, pada penggunaan obat suntik vitamin K sering diberikan secara oral kepada bayi yang baru lahir untuk menghindari penyakit dengan manifestasi pendarahan sebab tidak ada sediaan yang tersedia sesuai yang diberikan izin. Terakhir, kategori kontraindikasi. Kategori kontraindikasi termasuk ke dalam obat off-label apabila obat tersebut kontraindikasi jika diberikan pada anak. Contohnya, aspirin tidak boleh diberikan pada anak karena dapat menyebabkan sindrom Reyes. Risiko penggunaan obat off-label. Penggunaan obat off-label memiliki efek samping yang lebih tinggi dari obat-obat yang memiliki izin. Hal ini karena obat-obat off-label belum terdokumentasi FDA dalam studi ilmiah dalam segi keamanan maupun efektivitasnya. Misalnya, penggunaan obat off-label kategori kontraindikasi. Obat dosisiklin digunakan untuk mencegah infeksi obat bakteri yang rentan, tetapi pada anak dengan usia di bawah 8 tahun tidak dianjurkan karena menyebabkan efek samping berupa perubahan permanen pada warna gigi, hipoplaksia, iritasi lambung, dan sindrom Stevens-Johnson. Nah, berikut contoh obat off-label. Obat yang pertama yaitu fluticasone. Fluticasone adalah obat yang digunakan untuk pengobatan asam dan rinitis alergi. Selain itu, termasuk obat off-label dengan kategori usia dan dosis, di mana untuk kategori usia penggunaan fluticasone pada anak di bawah 4 tahun tidak direkomendasikan. Obat yang kedua yaitu pioglitazone adalah agen antidiabetes yang menyebabkan peningkatan kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 2. Selain itu, termasuk obat off-label kategori obat off-label indikasi. Dosis anak-anak 15 mg per hari untuk usia 8-17 tahun dan dewasa maksimal 45 mg per hari. Dan contoh obat yang terakhir yaitu metformin. Metformin adalah obat yang dapat mengurangi kadar glukosa, menekan produksi glukosa endogen, dan mengaktifkan enzim adenosin monofosfat.
Selain itu, termasuk kategori obat off-label indikasi dengan off-label yang dapat meningkatkan ovulasi dan proses reproduksi serta memperbaiki sensitivitas insulin yang menurunkan kadar serum LH dan peningkatan kadar serum FSH. Dan untuk dosisnya, anak-anak 500 mg 1-2 kali sehari atau 850 mg 1 kali sehari pada anak usia 10 tahun ke atas. Dan dewasa 500 mg 2 atau 3 kali sehari atau 550 mg 1-2 kali sehari. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.